Kembali menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan bersama saya Claudia Carla. Saudara, program makan bergizi gratis di Sleman, Yogyakarta melibatkan warga lansia untuk terlibat dalam proses produksi MBG. Program makan bergizi gratis yang memunculkan banyak dapur SPPG di sejumlah wilayah membawa berkah bagi warga lansia yang membutuhkan lapangan pekerjaan di usia senja. Salah satunya warga lansia bernama Suratina. Sebelumnya Suratina warga lansia yang sempat membuka warung nasi namun ambruk saat gempa Yogyakarta tahun 2006 lalu. Setelah itu Suratina berganti-ganti pekerjaan hingga akhirnya diterima di SPPG ini. Di SPPG sini di saya diterima, saya senang sekali. Terus saya itu kerja di sini, pokoknya saya senang. Sekarang di SPPG 8 bulan. Sejumlah siswa sekolah dasar di Rembang, Jawa Tengah menolak menu MBG yang dibagikan di sekolah lantaran mencium bau tak sedap pada ompreng MBG. Nggak suka Sejumlah siswa SDN 1 Sumberjo Rembang menolak menyantap menu MBG yang dibagikan SPPG di sekolah. Mereka memilih tak memakan menu MBG tersebut karena khawatir usai mencium bau tak sedap dari ompreng MBG. Kejadian ini direspons Bupati Rembang, Harno, dan Bupati meminta SPPG harus mengecek kualitas MBG beserta omprengnya sebelum dibagikan kepada siswa. Bau tidak sedap, lebih baik jangan dimakan. Ya, jadi sebelum diberikan kepada anak-anak harus dicek dulu. Ya, siapakah yang ngecek di situ minimal dari pihak sekolah. Syukur-syukur ada SPPG-nya ya. Badan Gizi Nasional menyebut per 25 September ada 5.914 siswa keracunan. BGN pun bertanggung jawab dan akan menginvestigasi pengelola SPPG terkait pengelolaan makan bergizi gratis pasca keracunan massal di berbagai wilayah. Sejak diluncurkan awal tahun 2025, program makan bergizi gratis terus menuai sorotan, terutama keracunan yang dialami siswa dalam sepekan terakhir. Terkini, 157 siswa dari sejumlah sekolah di Kecamatan Petananan, Kebumen, Jawa Tengah dibawa ke puskesmas dan rumah sakit karena mengalami mual, muntah, dan pusing, diduga usai menyantap soto di menu makan bergizi gratis. Hanya mual, muntah, tidak ada tanda-tanda kekurangan cairan. Kami beri terapi pengobatan untuk rawat jalan yang ada tanda-tanda kekurangan cairan diakibatkan muntah-muntahnya. Kami bawa ke puskesmas. Sekitar 90 anak siswa SD Negeri Pangebatan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah sejak Rabu lalu tidak masuk sekolah karena diduga keracunan makan bergizi gratis. Yang tidak masuk kemarin 92. Total 92? Dari kelas 1 sampai kelas 6? Ketika kami tanya gejalanya apa, artinya sakit apa begitu. Sakitnya keluarnya itu hanya demam, kemudian muntah, mual, muntah, kemudian tenggorokan sakit. Aksi menolak program makan bergizi gratis pasca maraknya keracunan massal digelar ibu-ibu di depan kampus UGM Yogyakarta. Sebagai simbol penolakan, mereka membunyikan berbagai peralatan masak. Mereka mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kasus keracunan massal. Inilah yang akan kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa kita semua gelisah, kita semua resah, dan kita bisa bergerak menjadi garda paling depan untuk stop program, stop kegiatan yang amburadul dan terkesan dipaksakan.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengkritik pola masak pengelola SPBG yang menyediakan makan bergizi gratis. Menurut Sultan, sayuran dan daging yang dimasak terlalu awal adalah penyebab keracunan pada siswa penerima makan bergizi gratis. Nah kalau jadi 100 porsi, masaknya mungkin jam 3:30, 2 malam, dimakan jam 10, mesti keracunan. Udah itu sudah jika, khususnya sayur. Jadi korban itu tidak akan berkurang selama pola masaknya tidak berubah. Maraknya kasus keracunan di berbagai wilayah, Badan Gizi Nasional meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab terhadap korban keracunan. BGN akan menginvestigasi seluruh standar operasional di dapur SPBG agar kejadian tidak terulang. Kami bertanggung jawab penuh dan membiayai semuanya untuk atas apa yang terjadi. Anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Data Badan Gizi Nasional 25 September 2025 menyebut 5.914 orang mengalami keracunan makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 3 klaster wilayah, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Indonesia Timur. Pengawasan ketat kebersihan dapur dan makanan, serta pengelolaan makanan yang baik harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, 2 korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG kembali dirujuk ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat sore. Korban keracunan makan bergizi gratis yang dibawa ke RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat kembali bertambah pada Jumat sore. 2 pasien ini sebelumnya diperbolehkan pulang usai dirawat, namun kembali merasakan gejala keracunan sehingga harus dirujuk ke RSUD Cililin. Untuk saat ini total korban yang masih mendapatkan perawatan sebanyak 45 pasien korban keracunan MBG. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum menerima laporan penolakan makan bergizi gratis dari seluruh sekolah di Jawa Barat pasca keracunan massal di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski demikian, Disdik Jabar akan memitigasi keracunan massal di sekolah agar tidak kembali terjadi dengan cara melaksanakan standar operasional prosedur di dapur MBG harus dijalankan dengan baik. Sejauh ini ada sekolah yang menolak MBG nggak sih Pak? Saya belum ada informasi. Belum ada informasi. Pak, kekhawatiran ya gitu kita nanti mitigasi lah ya seperti apa gitu ya. Karena kan ini programnya program pemerintah pusat. Kemudian misalnya udah ditentukan sekolah itu, ya memang ini harus dievaluasi. Apakah bagaimana mitigasi resikonya harus clear, ya kan? Mitigasi resiko itu ya bagaimana agar dipastikan betul makanannya sehat. Kan SOP-nya udah ada di dapur kan. Untuk mengetahui informasi terkini kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis, kita sudah terhubung dengan 2 tim jurnalis Kompas TV. Ada Dinda Farah dan juru kamera Sunandar di Bandung, Jawa Barat. Serta ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Bandung terlebih dahulu. Selamat pagi Dinda, hingga pagi ini ada berapa siswa yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan bagaimana kondisinya? Baik, selamat pagi Carla. Pada hari ini ada beberapa korban yang masih berdatangan ke Gor Cipongkor yang dimana korban ini sudah mendapatkan penanganan, perawatan dan pengobatan pada hari-hari sebelumnya lalu dirujuk ke RSUD setempat. Namun beberapa saat kemudian korban ini merasakan adanya gejala yang kambuh kembali. Gejalanya itu sama seperti hari-hari sebelumnya yang dimana gejalanya adalah mual, sesak, nyeri ulu hati yang hebat, demam, sakit kepala hingga
di mana korban itu mengalami kesulitan pernafasan begitu, Carla. Dan saat ini korban berdatangan dan juga yang di mana korban ini merupakan yang pernah dirujuk dan juga pernah mendapatkan penanganan kemarin, dan juga ada beberapa korban yang telah mendapatkan penanganan, perawatan dan berangsur pulih membaik sehingga diperbolehkan untuk kembali pulang ke rumah. Begitu. Menurut data dari kepolisian dari Polsek Sindangkerta, Desa Cijenduk setempat, laporan jumlah pasien dari tanggal hari kemarin malam, yakni tanggal 26 September 2025 pada pukul 9 hingga pada pagi hari ini 27 Desember 2025 jam 05.30 atau setengah 6 pagi, yakni pasien masuk itu sebanyak 49 orang, pasien pulang 18 orang, pasien yang dirujuk ke rumah sakit dan RSUD setempat yakni 13 orang, dan pasien yang masih stay di posko Cipongkor ini sebanyak 18 orang. Carla. Baik, kemudian Dinda, yang ditunggu adalah hasil dari uji lab sampel makanan dari makanan MBG yang diduga menjadi pemicu keracunan. Lalu apakah sudah ada kabar terkait dengan hasil uji lab ini, kapan akan disampaikan? Baik, Carla, saat ini proses dari laboratorium terkait cairan dari muntahan dan juga adanya komposisi dari bahan makanan yang telah diberikan ke laboratorium masih dalam proses, yang dimana proses ini akan diberikan setelah seminggu ke depan. Carla. Baik Dinda, kemudian terakhir ini tadi Anda menjelaskan bahwa korban yang tadinya sudah dipulangkan kemudian kembali datang lagi karena masih mengalami sejumlah gejala keracunan. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah setempat terkait dengan dugaan kasus keracunan MBG ini? Baik, Carla. Pemerintah sudah proaktif membantu para korban di Gor Cipongkor dan juga RSUD setempat dengan memberikan adanya bantuan logistik makanan, yakni susu, mie instan, dan juga beberapa snack makanan lainnya untuk para korban dan juga tim-tim di Kenakes yang ada di sini. Dan pada hari Jumat kemarin itu diberlakukan adanya trauma healing yang dilakukan oleh Polwan Polres Cimahi, yang dimana trauma healing ini berisikan support, dukungan untuk mengembalikan kepercayaan kepada para siswa yang menjadi korban di Gor Cipongkor ini. Carla. Baik Dinda, pemerintah setempat telah memberikan bantuan dan juga memberikan trauma healing untuk para korban yang diduga keracunan dari makan bergizi gratis. Terima kasih Dinda. Dari Bandung Barat kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah, saudara, bersama dengan jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Senot Puji. Selamat pagi Gesi, ada kasus keracunan MBG diantaranya ini terjadi di Kebumen dan Banyumas. Lalu apa yang sudah diketahui terkait dengan hasil pemeriksaan sampel makanan yang diduga tidak layak santap? Ya, selamat pagi saudara. Untuk berbagai kasus keracunan yang tengah marak di Jawa Tengah, khususnya di 3 kabupaten, yakni Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan juga Kabupaten Rembang, ini masih dalam proses penyelidikan apakah memang hal tersebut diakibatkan karena makan bergizi gratis atau hal lain. Untuk hasil laboratorium sendiri dari beberapa kabupaten belum keluar, di mana Dinas Kesehatan pada hari Jumat kemarin pasca kejadian ini langsung mengirimkan sampel makanan yang diduga penyebab dari keracunan ini ke laboratorium di Kota Semarang. Namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten setempat menyebut bahwa hasil ini tidak bisa diperoleh dalam waktu 1 hingga 2 hari. Hasil ini nantinya paling cepat akan keluar 1 minggu ke depan dan tentunya akan langsung dilaporkan apakah memang penyebab dari siswa yang jumlahnya hingga ratusan ini masuk ke rumah sakit diakibatkan karena keracunan menu makan bergizi gratis. Selain itu, penanganan yang dilakukan pemerintah kabupaten setempat untuk saat ini di Rembang sendiri, sejumlah 174 siswa dari beberapa sekolah ini dilarikan ke rumah sakit dan hingga hari ini masih terdapat 3 siswa yang dirawat inap. Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya Bupati Rembang Harno juga menyebut bahwa ia sudah menegaskan secara langsung ke SPPG bahwa pengecekan ini harus dilakukan secara intens karena beberapa siswa di Kabupaten Rembang ini sekarang menolak untuk mengkonsumsi MBG karena opreng yang digunakan untuk MBG ini ternyata mengeluarkan bau tidak sedap, serta juga tentunya orang tua di kabupaten-kabupaten ini
ini merasa kurang percaya lagi terhadap SPBG karena banyaknya kasus keracunan yang ada. Selain itu, untuk dinas dari kesehatan Banyumas dan juga Kebumen juga menyebut bahwa nantinya hasil dari laboratorium ini juga akan dipublikasikan secara merata sehingga masyarakat dan juga anak-anak ini kembali tahu dan kembali percaya untuk mengkonsumsi makan bergizi gratis di sekolah mereka. Baik Desi, tadi Anda menyebutkan bahwa pemerintah setempat ini mengimbau kepada SPPG setempat untuk mengecek sebelum makanan tersebut diberikan kepada siswa. Lalu kemudian apakah ada tanggapan lainnya ataupun imbauan yang diberikan oleh Kepala Daerah di Jawa Tengah pasca keracunan yang terjadi di sana terkait dengan keracunan dugaan dari makanan bergizi gratis baik untuk SPPG setempat ataupun juga kepada penerima manfaat? Baik, untuk respon dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri di hari terdekat ini setelah kejadian keracunan yang terjadi kemarin ini, Pemprov atau Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan imbauan kepada masyarakat dan tentunya menugaskan Satgas MBG dan juga kepolisian untuk segera menelusuri apakah kejadian keracunan ini merupakan hal yang ada unsur kesengajaan atau lainnya, sehingga nantinya hal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Mengingat fokus dari MBG ini merupakan hal yang baik yang menginginkan untuk anak-anak memiliki kebutuhan gizi tercukupi. Namun karena banyaknya kasus yang terjadi khususnya di Jawa Tengah dan kasus ini terjadi secara bersamaan, maka Ahmad Lutfi menegaskan ke Satgas ini supaya segera diperjelas apakah penyebab dari anak-anak ini masuk rumah sakit. Baik Gezi, terima kasih atas laporan Anda untuk hasil dari uji sampel makanan yang diduga menjadi pemicu dari keracunan ini masih dalam proses dan diprediksi satu minggu kemudian akan keluar hasilnya dan akan dibuka kepada publik. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Gezi Lutfia dan juga Senot Puji melaporkan langsung dari Semarang dan sebelumnya ada Dinda Farah dan juga Sunandar melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.